Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Intan Savitri yang akan menemani Anda 1 jam ke depan. Di tengah berkembangnya kreativitas UMKM, ada salah satu UMKM di daerah Pasuruan, Jawa Timur yang berhasil menarik perhatian masyarakat dengan cita rasanya yang khas dan kualitasnya. Usaha tersebut bernama Maroku. Untuk menggali informasi lebih lengkap mengenai Maroku, kami sudah mengirimkan tim liputan ke lokasi. Baik, saat ini rekan saya Kamila sudah berada di lokasi. Silahkan Kamila. Baik, terima kasih Kak Intan. Oke pemirsa, kita sudah ada di lokasi toko kue Maroku. Untuk informasi selanjutnya, yuk ikuti kita. Selamat datang di Maroku, toko kue rumahan yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto nomor 7. Maroku menyajikan beragam kue rumahan dengan bahan yang berkualitas serta cita rasa homemade, sehingga cocok sekali untuk camilan, oleh-oleh maupun acara spesial. Jadi, kalau kalian sedang mencari kue yang terjamin enaknya, Maroku adalah tempat yang sangat tepat untuk Anda kunjungi. Baik pemirsa, sebelum itu kita kenalan dulu dengan Kak Tanti. Boleh diperkenalkan Kak Tanti? Halo teman-teman, aku Tanti. Aku di sini as owner Maroku sekaligus leader tim di balik kue-kue lucu Maroku. Baik Kak Tanti, kan kita sudah kenal nih data diri dari Kak Tanti. Lalu kita ke pertanyaan pertama nih Kak Tanti. Mungkin teman-teman di rumah juga ingin tahu kenapa sih toko kue ini diberi nama Maroku dan sejak kapan berdirinya Kak Tanti? Boleh diceritakan Kak Tanti? Oke. Jadi kenapa kok namanya Maroku nih? Jadi kalau nama Maroku ini kepanjangan teman-teman, kepanjangan dari rumah rotiku, karena awalnya memang nggak langsung kita ada toko offline, tapi kita juga berangkat dari rumah, makanya rumah rotiku. Nah, kenapa juga roti? Karena aku juga jualan roti gitu. Nah, ya Maroku ini berdiri dari tahun 2021, start dari pandemi COVID-19. Jadi Maroku ini lahir dari kecintaan mama saya di dunia baking dan cooking. Terus waktu itu karena pandemi COVID-19, jadi saya waktu itu diharuskan untuk work from home. Dari situ tuh sering banget aku sama mama di dapur membuat kue seperti itu. Nah, kebetulan ring circleku yang terdekat itu banyak banget chat aku kayak kirimin dong, karena kan waktu itu kita lagi karantina tuh. Kirimin dong ke rumah kue-kuenya gitu. Akhirnya waktu itu aku kirimin, terus banyak banget yang suka sama kue-kueku. Nah, akhirnya dari situ mereka juga share ke kolega mereka juga nganter, ngirimin ke yang orang-orang lagi di rumah. Nah, dari situlah Maroku tiba-tiba booming. Sebenarnya waktu itu juga nggak ada namanya, masih aku kirim-kirim aja ke teman-teman. Nah, dari situ akhirnya oke deh, mari kita seriuskan Maroku ini. Dan dari situ juga aku akhirnya mendalami di dunia baking. Akhirnya aku ambil sekolah baking, aku ambil kelas baking. Terus waktu itu juga kebetulan aku juga concern di desain digital design gitu-gitu. Jadi udah match tuh antara hobiku, passionku sama dunia baking. Jadi aku kawinkan antara dua dunia itu, antara baking dan desain. Seperti itu sih. Wah, sangat menarik ya Kak Tanti. Dari 2020 hingga sekarang, berarti 5 tahun ya. Memang kalau seumpama hobi kita itu didukung dengan kerja keras, pastinya akan sukses dan juga berhasil seperti ini. Oke pemirsa, kita lihat ada apa aja sih produk di Maroku ini. Oke, jadi di Maroku ini ada banyak banget teman-teman. Jadi kita ada shortcake, ada Korean bento. Terus kalau yang kering kita ada brownies kunafa, cookies gitu. Dan kelebihan kita semuanya kita bikin less sugar. Jadi buat yang punya diabetes itu kita masih aman gitu. Baik, jadi aman untuk orang yang diabetes ya Kak Tanti. Kesehatan friendly banget ya Kak Tanti. Oke Kak Tanti, kira-kira produk mana nih yang sering dibeli oleh pengunjung, yang best seller lah kira-kira?
Jadi di Maroko ini yang best seller banget itu di shortcake. Shortcake kita ada banyak. Ada strawberry, ada matcha, tapi yang paling best seller banget untuk varian rasa itu kita di Black Forest ini. Black Forest tuh biasanya best seller banget karena biasanya dari muda, tua itu biasanya pilihannya di Black Forest ini. Wah, berarti benar-benar best seller ya Kak Tanti, sampai Kak Tanti sendiri menjatuhkan Black Forest sebagai menu yang best seller di Maroko ini. Oh iya, dengar-dengar nih Kak Tanti, di sini itu memberdayakan tenaga kerja sepenuhnya itu untuk pelajar ya? Iya, betul. Bisa diceritakan kenapa kok bisa memilih pelajar? Oke. Jadi kenapa aku pilih anak-anak pelajar yang baru lulus atau bahkan biasanya dari mahasiswa itu karena memang daya serap ilmunya kalau masih muda itu masih tinggi. Terus biasanya keingintahuannya itu masih tinggi juga. Jadi aku sama manajer Maroko ini itu memilihnya 80% itu masih pelajar atau mahasiswa. Terus yang kedua, kita itu juga sering di Maroko mengadakan pelatihan dan nantinya itu harapan aku untuk teman-teman yang join di sini itu juga bisa buka bisnis sendiri itu, dan aku nggak menutup kemungkinan mereka juga buka apakah itu nanti juga sama-sama kue atau bahkan nanti di bidang lain tuh biasanya kita juga ada treatment tersendiri untuk mereka para mahasiswa gitu. Dan kita juga biasanya banyak banget event-event yang disponsori mungkin dari kementerian seperti itu. Baik, seperti itu pemirsa cerita inspiratif dari toko kue Maroko. Untuk teman-teman yang ingin masih belajar mengembangkan skill, jangan lupa ikuti tips dari Kak Tanti tadi ya. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih Kamilah atas laporannya. Baiklah pemirsa, tak terasa 1 jam sudah kami menemani Anda. Saya Intan Safitri, terima kasih dan sampai jumpa. Wira TV dari kita untuk semua.